Jadi kita supaya hati-hati di dalam berbuat itu sampai pesan Rasulullah itu alaikum bisunati wa sunatil khulafa rasyidin al-mahdiyyin. Pegang teguh sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku yang mendapat petunjuk. Terus diterangkan oleh beliau, gigitlah sunnah Nabi tadi, digambarkan pegang teguh, gigit dengan gigi geraham, kenceng, jangan dilepas. Ditambah lagi diterangkan itu semua perbuatan yang tidak menurut apa yang dicontoh oleh Nabi, masalah ibadah ini ya, itu termasuk suatu perbuatan bid'ah. Diterangkan di itu adalah suatu perbuatan yang bid'ah. Maka itu supaya kita jauh dari perbuatan bid'ah, pegang teguh sunnah Nabi, sunnah khulafa rasyidin. Nah, segala yang bid'ah itu artinya suatu bentuk ibadah yang baru, yang pada zaman Nabi, pada zaman sahabat Nabi tidak pernah dilakukan. Terus sekarang melakukan, ada orang melakukan itu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Lah ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi, oleh sahabat Nabi, itu disebut bid'ah. Lah bid'ah itu ganjarannya piro? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Perbuatan bid'ah jangan mengharap pahala. Tapi pahala itu bid'ah itu suatu perbuatan yang membawa pada kesesatan. Setiap yang sesat tempatnya di neraka. Maka hati-hati jangan menganggap remeh. Gawe karangan-karangan dhewe, diamalkan dhewe, dikira-kira dhewe, ganjarane semene. Nah, kalau perbuatan itu bid'ah jangan mengharap pahala, dapatnya dosa, masuk neraka. Coba diulang kembali 123 An-Nisa itu. Orang entuk ini gawe cara dhewe ibadah dhewe terus dihitung dhewe ganjarane semene. Nah, ndak bisa. Gandeng ganjarannya oke sakmene, sebagian untuk saya, sebagian saya kirimkan simbah. Ndak ada aturan begitu itu. Ayo coba dibaca. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. May ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Ya enggak? Jadi perbuatan jabatan pahala itu bukan menurut angan-anganmu yang kosong dan bukan menurut angan-angan ahli kitab. Artinya kita membuat cara sendiri ibadah loh ini ya, yang tidak dicontohkan Nabi, tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi. Kita membuat cara sendiri terus mengatakan kalau kamu membaca ini sekian puluh ribu kali ganjarannya sekian, kalau kamu berbuat begini ganjarannya sekian. Entuk mengendi kok iso ngarani ganjaran barang itu? Dari mana? Kalau tidak diterangkan dalam Al-Quran, tidak diterangkan dalam Al-Hadis, kita berbuat begitu ngira-ira dewe, berarti kan itu mengira-ira. Maka Allah mengatakan jangan pahala dari Allah itu jangan menurut angan-anganmu sendiri atau menurut angan-angan ahli kitab. Jadi semua perbuatan yang mendatangkan pahala, semua perbuatan yang mendatangkan dosa itu sudah dijelaskan oleh Allah lewat nabinya. Maka termasuk ibadah yang dicontohkan Nabi tadi, jangan ngarep-arep ganjarannya sepiro, tapi jelas kullu bid'atin dhalalah. Nabi kita mengatakan semua ibadah yang baru yang tidak diajarkan Nabi itu bid'ah. Wa kullu dhalalatin finnar. Ya, semua yang bid'ah itu sesat dan semua yang sesat itu adalah masuk neraka. Maka hati-hati, pegang teguh Quran dan Sunnah. Apalagi masalah ibadah harus lihat contoh. Maka ada kaidah al-aslu fil ibadati al-ittiba. Asalnya ibadah itu hanya mengikut itba, tidak boleh kita membuat sendiri. Hanya mengikut siapa? Mengikut Nabi. Maka kalau Nabi tidak mengerjakan satu perbuatan ibadah seperti itu, jangan kita melakukannya. Itu kalau kita melakukan ibadah yang tidak Nabi, itu namanya bid'ah, membawa ke neraka. Nah, maka mudah-mudahan hati-hati, jangan meremehkan perbuatan-perbuatan yang dicontohkan di Rasulullah.